Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Jumat 23 September 2022, berjudul Pengabdian Membawa Kedamaian. Ayat intinya terdapat di dalam Mazmur 119 ayat 165. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu, tidak ada batu sandungan bagi mereka. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Pengabdian Membawa Kedamaian, adalah jawaban atas pertanyaan, siapakah yang mau, agar mau datang menghampiri tahta kasih karunia Allah dan mengalami kasih-Nya yang tiada bandingnya itu, adalah sebagai berikut. Pertama, setiap orang bisa mengalami seperti apa yang telah dirasakan Daud, bahwa pengabdian membawa kedamaian, bila mana ego kita telah mati, dan hidup kita tersembunyi dengan Kristus dalam Allah, sehingga hati kita tidak lagi akan terusik bila mana ditolak dan diremehkan orang lain. Cinta dirilah yang merusak kedamaian kita. Bila diri masih hidup, kita terus siaga melindunginya dari pelecehan dan penghinaan. Tapi bila ego kita telah mati dan hidup kita tersembunyi dengan Kristus dalam Allah, hati tak lagi terusik bila ditolak dan diremehkan orang. Kita akan tuli terhadap celaan dan buta terhadap caci maki atau hinaan. Kedua, setiap orang bisa mengalami seperti apa yang telah dirasakan Daud, bahwa pengabdian membawa kedamaian, bila mana dalam melayani itu senantiasa ada pengaruh kuasa roh yang melupakan diri untuk melakukan kebaikan bagi orang lain, sehingga membawa kedamaian, kasih sayang, dan kepuasan yang menyenangkan dalam kehidupan pelayanan ini. Ada kedamaian manis bagi roh yang penuh kasih sayang, suatu kepuasan yang menyenangkan dalam kehidupan pelayanan yang melupakan diri untuk kebaikan orang-orang lain. Roh Kudus yang tinggal dalam jiwa dan yang dinyatakan dalam kehidupan akan melunakkan hati yang keras dan membangkitkan simpati dan kelemah lembutan. Ketiga, setiap orang bisa mengalami seperti apa yang telah dirasakan Daud, bahwa pengabdian membawa kedamaian, bila mana orang itu berdamai dengan Allah, agar turun roh kedamaian yang membuat roh kedengkian, kebencian, dan sangkaan-sangkaan tidak mendapat tempat dalam hatinya. Tidak ada dasar kedamaian lain daripada ini. Kasih karunia Kristus yang diterima dalam hati menundukkan permusuhan. Itu menghilangkan perselisihan dan memenuhi jiwa dengan kasih. Orang yang berdamai dengan Allah dan sesama manusia tidak bisa dibuat sengsara. Dengki tidak akan ada dalam hatinya. Sangkaan-sangkaan jahat tidak mendapat tempat dalam hatinya. Kebencian tidak ada. Hati yang sesuai dengan Allah memperoleh damai surga dan akan menyebarkan pengaruhnya yang menyenangkan di sekitarnya. Roh kedamaian akan turun bagaikan embun ke hati yang lelah dan disusahkan oleh perselisihan-perselisihan duniawi. Keempat, setiap orang bisa mengalami seperti apa yang telah dirasakan Daud, bahwa pengabdian membawa kedamaian, bila mana orang itu mau membuka hati menerima kerajaan kasih, kebenaran, dan kedamaian, dan menyerahkan dirinya sungguh-sungguh kepada pelayanan bagi kemuliaan nama Allah. Aku telah datang untuk membukakan kepadamu kerajaan kasih, kebenaran, dan kedamaian. Bukalah hatimu untuk menerima kerajaan ini, dan buatlah pelayanannya menjadi perhatianmu yang tertinggi. Walaupun itu adalah suatu kerajaan rohani, jangan takut bahwa keperluanmu untuk kehidupan ini tidak akan diperhatikan. Jika engkau serahkan dirimu kepada pelayanan Allah, Dia yang mempunyai kuasa di surga dan dunia akan melengkapi keperluanmu. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.